Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu di akhir pekan ini dalam program Off the Record Forum News Network. Terus masih bersama saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Mas Hersu, seperti biasa kita akan ngomong-ngomong soal politik dan latar belakangnya ya, background-nya ya. Iya Apa dong. nih Mas Hersu kira-kira? Iya. Saya agak kaget-kaget, ini heboh sekali ya, sampai hari ini masih terus berlanjut soal cuitan dari Profesor Saiful Mujani, ya. Ini pemilik lembaga survei SMRC ya, Saiful Mujani Research Consulting ya. Ini kebetulan soib lama ini sebenarnya, kalau dengan saya kenal baik dengan Saiful Mujani, tapi saya jujur terkejut ketika dia membuat cuitan tentang OAS, itu nggak disebut namanya, itu pasti berkaitannya dengan Anies Baswedan ya. Dan ini memang Saiful Mujani sejak Pilkada DKI Jakarta memang dia berada di kubu yang berseberangan dengan Anies Baswedan sejak dulu gitu. Jadi saya nggak dalam soal gini saya nggak terlalu kaget, tapi bahwa kemudian cuitannya begitu keras, saya itu cukup kaget. Itu soal itu menurut saya sangat menarik. Kedua, saya kira berita yang terbaru ini tentang isu mundurnya Lili Pintauli Siregar ya, komisioner KPK ya. Ini kan udah bolak-balik dilaporin, tapi kan kemudian dewan pengawas ya istilahnya ya kalau di KPK tidak menjatuhkan hukuman apapun kepada Lili. Nah, ini yang terbaru seperti apa kita akan lihat. Terus juga evaluasi kunjungan dari Presiden Jokowi. Ini kan Presiden Jokowi sudah dalam perjalanan pulang ke Indonesia ya, Mbak ya. Iya betul. Setelah kunjungan ke Ukraine dan kemudian ke Rusia. Tapi yang paling menarik kan kok begitu Pak Jokowi keluar dari Ukraina, Rusia ngebom lagi gitu. Ini saya kira orang kemudian menyebut wah ini kata salah satunya mantan wakil Menlu ya juga duta besar RI di Amerika, Dino Patijalal ya, ini artinya ini sinyal dong kalau udah seperti ini Rusia nggak terlampau menganggap permintaan Indonesia gitu. Ini saya kira topik-topik itu yang layak untuk kita diskusikan. Tapi saya akan minta Anda nih, biasanya kan Anda paling mengamati itu di media sosial ya. Saya kan jujur kurang aktif di media sosial. Cerita soal Saiful Mujani ini apa yang terjadi sebenarnya, Mbak Agi? Iya ya Mas Hersu. Sebenarnya ini udah terjadi dari tanggal 29 Juni lalu ya. Jadi sudah sekitar 2-3 hari ini. Tapi masih ramai, sampai hari ini pun masih ramai, masih diperbincangkan. Yaitu Saiful Mujani men-tweet, yaitu isi tweetnya seperti ini. Teman yang komunitasnya sering jadi sasaran intoleransi bilang, gubernur itu sekarang inklusif terhadap berbagai kelompok agama. Saya bilang, kalau nggak ngerti bodoh aja. Orang itu jangankan nyabanin gereja, disuruh makan babi pun akan dia makan. Kalau bisa jamin dia jadi presiden, begitu. Nah, inilah yang kemudian jadi ramai, siapakah sosok gubernur itu, Mas Hersu, begitu. Dan kita selama ini tahu bahwa Anies memang belakangan ini diberitakan dia mendatangi gereja, kemudian dia juga kemudian ada beberapa sahabatnya yang pendeta juga berbincang, kemudian dia pernah juga di rumahnya itu ditunggui oleh anak-anak komunitas disabel, dan kemudian memang yang sebagai pengurusnya yaitu kebanyakan adalah dari keturunan Tionghoa juga gitu ya, yang beragama non-muslim juga, dan kemudian juga dia meresmikan semacam acara di gereja, kemudian juga di wihara dan sebagainya. Dan belum lagi yang di Jakarta International Stadium itu, ketika kemudian rame-rame diberitakan oleh buzzer bahwa itu dipakai, ternyata gedung itu dibangun gitu ya hanya untuk sholat Idul Adha gitu kan. Nah, ternyata kemudian dari Idul Fitri ya maksudnya ya. Oh, Idul Fitri, maaf. Iya, Idul Fitri, untuk sholat Idul Fitri yang baru lalu. Dan kemudian ada jawaban dari yang non-muslim juga mengatakan bahwa oh, salah, karena itu sebelumnya, sebelum diresmikan, sebelum jadi pun bulan Desember lalu itu sudah digunakan sebagai untuk acara Natal begitu. Dan ternyata memang ada gambarnya begitu, bahkan dari komedian Mongol begitu itu juga tampil di situ. Nah, itulah yang kemudian sepertinya kok ada kecemburuan memang ya kepada Anies. Walaupun Saiful Mujani tidak mengatakan bahwa gubernur itu namanya siapa, yang ingin menjadi presiden begitu ya, yang dia tuduh mau disuruh makan babi pun mau asal jadi presiden itu. Kita tahu ada Ganjar gitu ya, ada RK mungkin yang sesama gubernur, atau mungkin
atau mungkin Khofifah begitu. Tapi kalau seandainya merujuk kepada mereka kok perkataan yang itu tadi yang inklusif gitu ya, lawan kata dari eksklusif kok sepertinya tidak ditujukan ke mereka begitu, karena ketika misalnya Pak Ganjar itu ke gereja itu hal yang biasa, ketika yang lainnya biasa, tapi begitu Anies ini kan kadang-kadang orang memang kemudian mengunggah dan nyinyir kalau kita melihat begitu Mas Hersu. Jadi ini ramai betul di media sosial, terutama Twitter ya, karena dia men-tweet di Twitter gitu, dan kemudian orang-orang juga akhirnya mengaitkan dengan siapa sih sosok Saiful Mujani ini begitu. Nah, kita kan tahu akhirnya orang mengoreklah ke belakang ya, karena dan melihat gambaran besar dari sosok Saiful Mujani ini ada di lingkaran mana begitu. Nah, akhirnya kemudian orang melihat bahwa Saiful Mujani ini adalah pendiri dari SMRC seperti Mas Hersu tadi bilang gitu ya, lembaga pooling lah ya, dan kemudian juga di situ ketika berdirinya dulu ada Grace Natali di situ sebagai direktur eksekutif. Kita ingat Grace melakukan semacam jumpa pers atau keterangan pers gitu ya pada tahun 2013 kalau tidak salah, ketika hasil survei dari SMRC itu mendapati bahwa ternyata popularitas atau elektabilitas dari Partai Demokrat ketika itu anjlok betul menjadi hanya 8% dari sekian dari belasan persen, sehingga kemudian Anas kemudian di Amnas kemudian lengser dan sebagainya. Itu ramai betul, itu masih Grace Natali menjadi direktur eksekutif dari SMRC. Dan kemudian kita juga tahu bahwa SMRC itu ketika itu media juga mengabarkan bahwa salah satu pendirinya atau pemiliknya itu adalah Jeffrey Geovani ya. Nama itu adalah sebelumnya dikenal sebagai politikus tuh Mas Hersu begitu. Dia pernah di Golkar, dia pernah di Nasdem gitu, dan kemudian pernah di PAN iya. Jadi direktur eksekutif direktur pemenangannya Pak Amin Rais loh pada tahun berapa ya itu. Iya betul. Gitu. Iya betul. Sosok ini memang lincah ya, dari partai ke partai gitu dan terkenal begitu ya. Dan kemudian setelah itu Grace Natali mendirikan PSI, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, dari SMRC ke PSI, dan kemudian juga di situ ada nama Jeffrey Geovani juga. Walaupun kalau seandainya di websitenya PSI itu tidak akan ada nama itu, nama Jeffrey Geovani, nama Suni begitu kan, itu tidak ada begitu. Tapi sempat tertangkap waktu itu di screenshot ya pada tahun 2015 kalau tidak salah, karena itu orang penasaran begitu, ini siapa nih yang mendirikan, donaturnya siapa begitu, orangnya siapa. Kemudian di screenshot dan itu beredar karena ternyata dewan pembinanya itu adalah Jeffrey Geovani dan sekretaris dewan pembina adalah Suni Tanuwijaya itu gitu. Dan kemudian nah ini mungkin garis besarnya itu ya Mas Hersu. Dan kemudian juga kita tahu ternyata Jeffrey Geovani ini ternyata juga kalau kita lihat acara-acara di Cokro TV begitu ya, itu di sana juga orang-orang di Cokro TV misalnya ketika Ade Armando membuat pergerakan Indonesia untuk semua, kemarin ketika ada tragedi di depan Senayan, dia kemudian mendapatkan penganiayaan, dia juga mengenakan kaos itu, Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS gitu ya. Dan ketika itu dibentuk, itu juga mereka mengucapkan sayang sekali bahwa Jeffrey Geovani tidak dapat hadir gitu ya, karena dia memang sekarang bermukim di Singapura. Jadi memang ada kaitan-kaitannya itu Mas Hersu. Dan kemudian kita tahu bahwa Suni yang sekarang yang kemarin itu dia mundur dari PSI, sebelumnya dia pada sekitar tahun 2008 sampai 2012 atau 2013 dia adalah peneliti di CSIS begitu. Jadi kita kan mengaitkan ini semua begitu Mas Hersu. Kenapa ini Saiful Mujani menjadi demikian marah begitu? Ada apa begitu? Jadi saya rasa itu gambaran besarnya adalah kelompok itu begitu ya, lingkaran itu sekarang sudah mulai pecah gitu kalau kita lihat begitu ya. Sudah mulai pecah, sudah mulai bergerak ke sana kemari, dan sebagian itu mungkin memberikan dukungannya kepada Anies begitu. Dan rupanya di PSI tersebut juga pecah begitu, karena ada sebagian yang kemudian bersimpati kepada Anies, ada sebagian yang tetap pokoknya apapun yang terjadi itu mereka harus menjadi oposan dari Anies gitu. Tidak akan pernah mereka memaafkan Anies begitu ya, yang bagi mereka itu memiliki dosa besar begitu kan. Menurut penilaiannya mereka begitu pada tahun 2017 soal Pilgub DKI. Nah, saya rasa itu Mas Hersu, hanya ini di media sosial di Twitter itu tanggapan dari
netizen itu memang luar biasa. Jadi yang biasanya dari Twitternya Saiful Mujani ini hanya mendapatkan like kadang-kadang hanya 17, di bawah 50 lah, 40 sekian. Kali ini mendapatkan sambutan gitu ya. Jadi netizen ini begitu memberikan perhatian yang sangat besar. Kemudian juga komennya itu sampai ribuan gitu ya Mas Ersu. Antara lain seperti ini komennya. Pak, alangkah Pak Jeng, ini nama netizennya ya. Alangkah kasarnya Anda dengan Anies. Entah salah apa Anies terhadap Anda. Apakah Anies pernah membuat Anda begitu marah sehingga Anda sanggup berkata seperti itu? Luar biasa, Anda sholat dan berwudu seperti Anies, tapi Anda sanggup berkata seperti itu. Ada juga yang bocah Bekasi, wah ini deket-deket kita ini. Kalau betul dia memang tinggal di Bekasi nih ya, ini netizen bernama dengan akun bocah Bekasi. Mungkin dia tahu kalau elektabilitas Anies makin meroket, sehingga harus gimana lagi menghentikannya. Akhirnya keluarlah kata-kata seperti itu. Ini banyak yang menyetujui dengan akun tersebut ya. Terus kemudian dari Lihubona ya, kurang elok dan kurang tepat aja sih menurut saya seorang profesor ngomong begini. Apa tak ada ruang lagi untuk bicara edukasi dan mendidik dari seorang bergelar profesor begitu. Ada juga yang mengatakan bagaimana bisa mempercayai hasil survei kalau tukang surveinya saja ikut merangkap menjadi buzzer RT gitu. Tapi saya kalau nggak salah ada yang dari Pak Abdillah Toha, benar ya tadi ada Twitter dari Pak. Sekilas saya. Oh ya ada. Apa isinya itu Mbak ya? Itu ada dari Pak Abdillah, ya Pak Abdillah Toha ini tokoh Muhammadiyah juga ya Mas Ersu ya. Dia PAN dulu pernah di PAN ya. Dan dia ini pendukung Pak Jokowi loh dia ini. Oh iya, dia pendukung Pak Jokowi. Dia sama bersahabat dengan Pak Ma'arif ya, almarhum yang baru saja meninggal. Dia mengatakan, Pak Abdillah Toha, astagfirullah, terkejut saya. Apakah ini Saiful Mujani, ilmuwan yang saya kenal? Apakah politik bisa mengubah seseorang menjadi begitu kejam dan penuh kebencian dalam menilai seseorang, meski dia bukan pilihan kita? Nah ini dalam sekali ya dari Pak Abdillah Toha. Saya membacanya agak merinding sih Mas Hersu. Oh iya. saya juga jujur terkejut karena ya yang saya kenal Saiful Mujani itu pendiam orangnya kan begitu ya. Ya dia tapi memang kalau kita lihat runut ke belakang ketika Pilpres 2017 kemarin kan dia memang berdiri menjadi pendukungnya Ahok gitu ya dan dia memang sangat marah dulu ketika Anies akhirnya menang dan dia merasa politik aliran itu menang di Jakarta dan bagi dia itu sangat berbahaya kalau ada politik aliran. Ini memang mungkin Anda terkejut ya karena dia bagaimanapun dia seorang profesor political science di UIN Jakarta gitu ya. Tapi dia ini kan dokter lulusan dari Amerika dari Ohio ya, Ohio State University. Jadi Ohio Boys gitulah ya ini bersama dengan orang seperti Denny J.A, orang seperti Rizal Malarangeng kan lulusan Ohio itu. Jadi nah yang juga mesti kita karena tadi ada menyebut nama Anies itu kan bingkainya begini. Yang menarik kan kemarin kan Grace Natali baru saja mengumumkan bahwa Suni mengundurkan diri dari PSI dan dia mendukung Anies pada Pilpres 2024. Nah pertanyaan saya kenapa itu baru diumumkan sekarang karena sebenarnya Suni ini sudah tidak aktif di PSI sejak setahun yang lalu. Nah ini juga menarik. Orang tentu kemudian kita tidak bisa melepaskan dari menghubung-hubungkan dengan pengumuman nama Anies oleh Nasdem menjadi capres dan orang sebenarnya tahu belaka sebenarnya maksud dari Nasdem itu yang dicalonkan memang Anies lah gitu, yang nama-nama lain itu sebagai bukan pelengkap sih maksud saya, tapi tentu saja yang prioritas meskipun dikatakan oh ini urutan penyebutan nama bukan berarti itu berdasarkan urutan prioritas, tapi sebenarnya itu faktanya kan kemudian ternyata kan kita tahu Pak Surya Paloh akhirnya mengajukan nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan berpasangan dengan Puan. Beda sekali dengan sebelumnya. Sebelumnya Pak Surya Paloh kan mengajukan nama Ganjar berpasangan dengan Anies ke Pak Jokowi gitu ya. Dan perubahan itu yang harus dilihat adalah terjadi setelah Ganjar itu mengibarkan bendera putih tegak lurus pada Ibu Megawati kan gitu ya. Dan Pak Jokowi juga berbaik-baik dengan Ibu Megawati terus mengajak Mbak Puan pergi ke setelah distrap di DPP oleh Ibu Megawati terus besoknya kan mengajak Mbak Puan ke IKN dan sebagainya. Nah
Dan kemudian ketika ditanya apakah itu simbol bahwa Pak Jokowi sudah sekarang mendukung Mbak Puan, ya silahkan ditafsirkan sendiri. Tapi ojo grusa-grusu. Ojo kesusu atau ojo grusa-grusu. Nah, ini kan peta-peta semacam ini menurut saya menarik untuk kita perhatikan. Tetapi bagi kita, concern kita sebenarnya kita ini ingin sejak standing awal dari FNN, sejak awal kan kita mesti ingin mengakhiri pembelahan, ya Pak ya. Kemudian juga politik-politik kebencian seperti ini mesti jangan dibangun lagi lah, karena ya seperti itu akhirnya terjadi aksi reaksi ketika kita bersikap menyampaikan narasi yang negatif banget seperti itu, yang terjadi malah sebaliknya gitu ya. Kok mereka mestinya Saiful Mujani, saran saya belajar dari Giring gitu ya, karena semakin dibully Anies Baswedan ini malah bukannya semakin rontok ininya, elektabilitasnya semakin kuat. Dan tadi juga kalau simpati kalau saya tertarik karena kalau mungkin saja yang banyak netizen lain itu follower dari Anies Baswedan, jadi wajar mereka. Tapi kalau Anda tadi menyebut nama Pak Abdillah Thoha itu menarik karena Abdillah Thoha ini adalah pendukung Pak Jokowi, meskipun belakangan saya lihat sudah mulai kecewa dengan Pak Jokowi gitu. Dan kalau pendukungnya Pak Jokowi tentu saja melihat Anies itu sebagai posisinya berseberangan secara politik gitu. Nah, tapi kan kita ingin meskipun kita politik kita berseberangan, harusnya kan kita ingin kita bisa bercakap-cakap dengan enak gitu ya, bukan dengan bahasa yang nggak enak kan, itu ya Mbak ya yang kita ingin dorong sebenarnya kan. Iya. Dan penggunaan kata babi itu sepertinya memang kasar sekali ya Mas Hersu. Ya kasar, jadi Mbak, ya kan gitu. Tapi memang kalau buat orang Islam kan itu haram. Tapi sebenarnya ada yang lebih haram lagi loh, gitu. Babi yang mengandung. Karena mengandung babi saja kan buat orang Islam itu kan haram. Mohon maaf ya kepada yang non Muslim ini kita ngomong ini bercanda saja gitu. Kalau di Islam kan pokoknya jangankan babi yang mengandung babi saja itu kan haram ya. Misalnya kita ribut kemarin vaksin apa segala macam, babi kan haram lah. Tapi kalau babi mengandung babi lebih haram lagi itu. Lebih haram lagi, double ya. Double. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius. Tapi serius sekali saya ingin mestinya kalimat-kalimat kasar semacam itu tidak muncul lah di ranah publik. Iya, jangan terlalu tegang seperti Saiful Mujani begitu, karena tampaknya ya memang nama Anies ini belakangan ini memang moncer ya Mas Hersu ya. Saya rasa juga pada survei-survei internal di berbagai kalangan yang ingin mencapreskan atau bahkan mencapreskan dari golongannya begitu, dari kalangannya atau bahkan dirinya sendiri, ini kan kita tahu semuanya, walaupun orang bilang tidak copras-capres itu sesungguhnya kita kalau jadi wartawan kita tahu mereka tuh hampir setiap waktu mereka memesan itu pooling begitu kan. Nah, itu nama Anies ini saya rasa memang belakangan sudah tidak terbendung lagi begitu. Jadi wajar kalau seandainya orang marah-marah, orang kesel, jadi mau apa lagi begitu. Tapi memfitnah atau membuat cuitan seperti ini yang tanpa menyebutkan nama, tapi orang sudah tahu siapa, itu rasanya tidak gentle ya. Rasanya itu chicken gitu loh. Sementara dan dia pun juga membuat klarifikasi Mas Hersu. Ketika Pak Abdillah Thoha mencuit seperti ini, dia pun membuat klarifikasi ya semacam bahwa itu adalah penggambaran begitu dari dua sisi, dari dua kutub gitu loh. Istilahnya kalau seandainya ada orang yang demikian inginnya untuk menggapai sesuatu, maka sesuatu yang sangat-sangat tidak disukai pun akan dia lakukan. Dia menggambarkannya demikian. Kalau saya melihat seperti itu, hanya sekedar menggambarkan, kalau dia menganggap itu adalah metafor atau penggambaran, apa bedanya dengan jin buang anak begitu kan? Jadi ini hati-hati. Kalau jin buang anak itu metafor, tapi kalau makan babi itu bukan metafor, itu kalimat langsung ya. Ya, dan malah semacam tuduhan ya. Kalau saya rasa seperti itu. Ya. Tapi mungkin Mbak Agi masih ingat ya, atau saya bicara sama Mbak Agi atau teman-teman lain yang 2 bulan yang lalu kan saya cerita bahwa saya ditelepon oleh seseorang yang berada di lingkaran dekat di istana lah gitu ya, yang saya ceritakan. Dia minta dia menduga saya punya komunikasi yang cukup dekat dengan Anies Baswedan gitu. Kenapa dia cerita bahwa ini berdasarkan survei di lingkaran mereka ini memang Anies Baswedan ini sudah sangat tinggi gitu, dan dia tanya pada saya apakah bisa punya akses untuk ke Anies Baswedan, dan saya jawab bahwa saya kenal dengan Anies Baswedan, tapi saya tidak berhubungan secara intens dengan Anies Baswedan, dan saya bukan tim suksesnya Anies Baswedan. Saya mesti jelaskan semacam itu karena posisi kita kan FNN juga jelas bahwa kalau Anies Baswedan juga
dalam posisi mendukung 20% kan berarti kan posisi kita juga berseberangan gitu ya. Mhm, Tetapi kan mhm. bagi kita itu kan yang kita inginkan adalah cara berpolitik yang baik lah gitu, yang punya etika dan etika moral Iya. gitu. Kita boleh nggak suka pada orang lain. Sama seperti kita ingatkan dulu bahwa dulu para pendiri-pendiri negara ini bisa dengan enak kok berbeda politik, kok kita sekarang jadi seperti ini gitu ya. Jadi Mhm, mhm. ini bayangkan ya kalau levelnya ini kan Saiful Mujani seorang profesor gitu ya. Dia pasti dia sangat ini seorang intelektual sangat terdidik. Kalau dia juga sampai seperti itu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak terdidik? Ini kan yang kita khawatir ya. Gitu. Iya, iya. Tapi kan di zaman dulu kita tahu, Mas Hersu, waktu itu belum terbentuk oligarki. Pada waktu itu belum tersebar duit amplop kemana-mana, gitu kan. Jadi belum ada demikian banyak uang di depan mata yang harus diperebutkan, begitu kalau di zaman founding fathers kita zaman dulu, begitu ya. Sehingga mereka mungkin memang betul-betul bertujuan itu adalah tujuan nasional, gitu, sebagai seorang nasionalis ya, dan juga ideologis. Tapi kalau di zaman sekarang kan banyak orang mengatakan bahwa itulah tadi ideologinya adalah uang, kemana uang itu mengalir gitu. Dan kita bisa menjadi apapun sepertinya kalau misalnya Pak Saiful Mujani itu mengatakan demikian, ini netizen banyak sekali di bawahnya yang saya melihat gitu membaca, mungkin Pak dia sendiri juga membaca, itu yang mengatakan bahwa Pak Saiful seperti sedang membicarakan dirinya sendiri gitu. Maksudnya adalah apa yang dia katakan, orang untuk mendapatkan sesuatu itu mau memakan sesuatu yang ekstrim yang sebenarnya sangat dilarang bagi dirinya mau melakukan itu, maka Pak Saiful pun mungkin juga melakukan hal itu gitu. Jadi dia seperti mengukur orang lain dengan bajunya sendiri begitu. Netizen mengatakan demikian dan saya rasa ya dia harus menyadari hal itu juga. Ya, iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya sejak awal boleh seperti pada Pilpres tahun berapa saya lupa. 2014 atau 2019. Saiful Mujani kan sempat dipanggil oleh Bawaslu juga ya di Serang sana di kampung halamannya sana. Iya, iya. Nah, itu kan 2014 Mas Hersu yang ya. dia kampanye negatif memprovokasi orang tidak memilih Prabowo ya. Ya, boleh saja seperti itu gitu ya, mendeklar sejak awal dia tidak akan mendukung Anies Baswedan, itu fine pilihan gitu ya. Karena dan kita juga tidak dalam posisi mendukung atau menentang Anies kan begitu ya. Tetapi harusnya caranya yang disampaikan dengan cara yang baik gitu ya. Kita mesti mulai mengurangi itulah karena cukup dong, jangan dong sampai Saiful Mujani seorang profesor jadi buzzer juga, sayang gitu ilmunya kalau intelektual dia gitu. Itu jadi ini menarik ya, kita akan terus cermati bagaimana sebenarnya perjalanan Anies Baswedan karena ini konteksnya jelas, ini bagian dari itu tadi bahwa ada semacam ya kita menangkap ada semacam kepanikan ya kalau sampai kan misalnya Anies itu surveinya betul seperti yang mereka selama ini publikasikan bahwa di bawah Ganjar gitu ya, nomor 3 di bawah Prabowo dan Ganjar. Ya sebenarnya nggak perlu panik lah, nggak perlu ngomong kasar seperti itu, biarin aja nanti juga nggak laku kan Anies ini kan gitu ya. Ya dan belum tentu dapat tiket juga kok gitu kan. Anies ini kan sampai sekarang belum jelas ini tiketnya. Dengan sistem PT 20% ini kan kita tahu sebenarnya tiketnya itu kan sudah di kantong oligarki gitu, siapa yang punya duitnya gede banget sekarang ini. Jadi kalau kita kan ingat Pak Surya Paloh ketika ditemui oleh PKS ya beberapa waktu yang lalu kan Pak Surya Paloh bercanda nih. Ya kita lihat dulu, kita untuk ukur dulu kantong isi tasnya Habib Abu Bakar ini, sekjen PKS ini berapa isinya kan gitu. Dan sebelumnya kan juga Habib Abu Bakar kan dalam perbincangan dengan saya juga bilang itu ngomong kosong lah kalau kosong aja itu kita kalau mau jadi caleg pun apalagi nyapres kalau cuma kosong nggak mungkin. Jadi memang politik kita sekarang itu sudah sangat dikuasai oleh oligarki, karena itu kita mesti berikhtiar terus ya untuk melawan ini karena tanda-tanda kerusakan bangsa ini kan sudah terlihat luar di depan mata kita ya selama 2 tahun dua periode pemerintah Pak Jokowi ini kan pengaruh oligarki itu kemana-mana itu merusak, dan yang paling merusak itu kan pembelahan yang terjadi pada bangsa. Kita diadu domba oleh mereka gitu, dan banyak yang nggak sadar kalau kita diadu domba, dan itu tadi karena kemarahan kita dan sebenarnya kita nggak sadar dan kita menikmati bahwa sebenarnya kita ini sedang digiring ke arah jurang gitu ya. Mbak Agi pasti ingat dulu ya di masa di waktu kecil pernah membaca sebuah cerita bagaimana sebuah desa di Eropa, saya lupa di Jerman atau di Swiss gitu, yang
ada dilanda bencana wabah tikus gitu, terus kemudian ada seorang peniup seruling gitu yang dia bisa meniup serulingnya dan kemudian tikus-tikusnya ikut dan diajak jalan ke pinggir jurang dan kemudian semua tikus mati ke jurang. Nah, kita itu sekarang itu seperti itu loh, kita itu saling memaki di media sosial dan sebagainya, kemudian setiap hari kita mencari kelemahan masing-masing dari kubu yang berbeda tanpa sadar sebenarnya nanti kita sama-sama masuk ke dalam jurang semua. Itu yang terjadi, itu yang saya kira yang mesti kita khawatirkan ya. Oke, kelihatannya udah cukup panjang kita ngomongin ini, Mbak Agi. Kita mesti ganti topik dulu ya. Yang penting pesan kita bahwa silahkan beda pilihan. Silahkan Anda mau dukung Anies, mau dukung Ganjar, mau dukung Puan, tapi mari kita berpolitik dengan etika yang lebih baik gitu ya. Tidak menggunakan terminologi kata-kata yang sangat kasar, vulgar gitu dan bisa menyakiti hati orang lain. Nih sekarang kita pindah ya, kan sebentar lagi Pak Jokowi ini kan sedang dalam perjalanan pulang. Saya nggak tahu mampir kemana lagi setelah dari Rusia ke Uni Emirat Arab atau kemana Pak Jokowi, terus setelah itu akan pulang ke Jakarta. Bagaimana hasilnya? Ini kan saya kira menarik untuk kita diskusikan, Mbak Agi. Iya ya, terutama hasil pertemuannya dengan Zelensky dan juga dengan Putin ya Mas Hersу ya. Karena kabar yang sangat ramai di media ini adalah ketika Pak Jokowi sudah dari Polandia ke Kiev gitu bertemu dengan Zelensky dan kemudian naik kereta kembali ke Polandia menuju ke Rusia, kemudian bertemu Putin, dan sesudah itu ternyata Putin tetap membombardir gitu ya istilahnya ke Ukraina. Nah, ini kan mengejutkan sekali ya Mas Herssu. Padahal Pak Jokowi ini sudah mengatakan bahwa saya bersedia menawarkan diri untuk menjadi jembatan perdamaian. Tapi mungkin kalau saya melihat itu Mas Herssu, ada juga dalam pikiran saya, karena jelas jawaban Putin adalah saya bertemu dengan Pak Jokowi untuk membicarakan masalah bisnis begitu. Jadi dia tidak mention mengenai soal, tidak menyambut lah istilah tawaran untuk menjadi jembatan perdamaian itu tadi, tapi dia lebih menekankan kepada bisnis begitu. Dari situ saja kita sudah bisa melihat begitu. Dan kalau saya sih melihatnya juga begini, aduh Pak Jokowi begitu. Jangankan pembelahan Rusia dengan Ukraina gitu ya, pembelahan di dalam negeri saja ini tidak bisa diatasi begitu. Pembelahan dalam negeri dulu aja deh yang diatasi begitu. Kalau seandainya rakyatnya di dalam saja masih terbelah, bagaimana bisa kita menasehati orang-orang yang di sana yang sudah lokasinya jauh, dan kemudian ada juga hari ini kan rupiah itu jatuh, kurs rupiah terhadap dolar itu hampir mendekati 15.000 gitu, sekitar 14.900 sekian. Sementara hari ini juga pada tanggal 1 Juli ini memasuki semester kedua ya, kalau dari ekonomi biasanya dilihat semester 1, semester 2. Dan ternyata hari ini rubel itu menjadi mata uang terkuat di dunia begitu. Jadi menjadi mata uang nomor 1 begitu. Jadi saya melihatnya kok ironis sekali ya, ini rupiah menasihati rubel gitu. Jadi saya sebenarnya jujur tentu saja berharap, berdoa Pak Jokowi berhasil dalam perjalanan itu kan. Saya selalu menyebutkan kita mesti menyampingkan perbedaan-perbedaan manakala di dunia internasional itu orang nggak peduli ya. Soal ada pembelahan, tetap aja Pak Jokowi itu adalah wajah dari Indonesia kan gitu. Tapi sebenarnya dari sisi kalkulasi sejak awal saya juga nggak akan terlalu berharap banyak bahwa Pak Jokowi akan berhasil melaksanakan misinya. Kenapa? Karena kan profil dari Pak Jokowi itu sendiri kan tidak cukup meyakinkan dalam komunitas internasional, ya kan? Kenapa? Pak Jokowi ini kan sangat introvert kalau dalam pergaulan internasional. Di PBB saja beliau nggak pernah hadir selama 5 tahun pertama. Kemarin hadir itu karena virtual melalui sidangnya virtual saja gitu. Kemudian Indonesia sendiri kan profil Indonesia di dunia internasional juga bukan negara yang cukup punya yang high profile gitu yang bisa jadi penengah. Jadi gitu, kalau orang Jawa nyebutnya itu untuk pirang perkoro gitu, kamu tiba-tiba jadi penengah di sini gitu kan. Anda coba perhatikan deh ketika ketemu dengan Zelensky gitu, ketika mereka duduk berdua itu kan kelihatan wajah Zelensky itu sebenarnya bingung-bingung gitu ya, karena tadi ya kan ada orang datang untuk menawarkan membantu itu ya pasti dia akan terima, nggak mungkin dia tolak. Tapi buat dia itu yang penting bukan soal tawaran perdamaian, tapi bagaimana mempertahankan diri, karena itu kan yang selalu dia keluhkan kan itu, yang dia selalu keluhkan dari saya nggak butuh yang begitu-begitu, yang saya butuh itu bantuan untuk bagaimana bangsa ini kami mempertahankan diri karena mereka itu diambang
kehancuran kan gitu. Iya, betul. Kalau pertemuan dengan Zelensky itu saya membandingkannya dengan 9 kepala negara terdahulu yang sudah bertemu dengan Zelensky sebelum Pak Jokowi begitu ya. Karena ya memang kalau buzzer di sini kan senang sekali gitu kan menjuluki inilah yang pertama begitu ya. Seperti kunjungan Pak Jokowi saat ini mereka juga mengatakan begitu bahwa inilah kepala negara pertama di Asia yang berani gitu ke Ukraina, yang berani mengunjungi mereka. Iya memang betul gitu. Pak Jokowi dari pertemuan G7 ke sana gitu, tapi bukan itu sih esensinya begitu. Kalau seandainya kita melihat percakapan antara Zelensky dengan kepala negara, kepala pemerintahan dan sebagainya dari berbagai negara antara lain yaitu Prancis, Inggris, Polandia dan sebagainya, Jerman dan sebagainya yang sudah mengunjungi Ukraina selama masa waktu dari Februari penyerangan Rusia sampai dengan sekarang ini, itu pembicaraannya berbeda, Mas Hersu. Mas Hersu mengirimkan gambar kan antara pertemuan Zelensky dengan Pak Jokowi yang tik-tok sampai sekian detik silent begitu ya, hening tidak ada, dan kemudian seperti bingung wajahnya. Ya itulah kalau saya melihat, aduh Pak Jokowi sebenarnya salah satu, mohon maaf ini ya, salah satu kelemahan Pak Jokowi adalah soal komunikasi kalau saya lihat. Tapi justru Pak Jokowi menawarkan sisi lemahnya itu kepada dunia, kepada dua pemimpin ini begitu kan, menawarkan sebagai juru damai, sebagai jembatan komunikasi, jembatan perdamaian. Nah ini kan nggak pas gitu. Sementara kita tahu track record Pak Jokowi terhadap di kabinet gitu, terhadap para menterinya saja komunikasi sering tidak nyambung. Di mana Pak Jokowi misalnya sedang acara apa gitu, kemudian oh ternyata masih import ya, loh saya tahunya sudah tidak import, kemudian menelpon Pak Mendak gitu, Pak Menteri Perdagangan, kemudian ketika sedang sidak, loh kok nggak ada, harusnya ini begini, kemudian menelpon kepada Menteri Kesehatan gitu kan, belum lagi yang lain-lain, marah-marah gitu, memarahi Pertamina, memarahi Direktur Pertamina, Pak Erick Thohir juga begitu. Saya kan sudah katakan Pertamina harusnya begini-begini, melakukan reformasi dan sebagainya. Itu artinya di mana komunikasi antara Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ini dengan para pembantunya memang tidak mulus begitu Mas Hersu, dan sistem pengawasannya juga tidak bisa baik begitu, karena ternyata Pak Jokowi ini sering sekali terkejut kan, sering sekali kaget gitu, loh kok begini, loh kok begitu. Nah ini bagaimana bisa menawarkan untuk menjadi jembatan perdamaian itu tadi begitu, dan apalagi kita tahu Mas Hersu ketika di hadapan Putin pun ada 6 poin yang disebutkan oleh Pak Jokowi, dan salah satunya, nah itulah ternyata yang menjadi poin dari Pak Jokowi menemui Zelensky dan juga Putin, yaitu sebenarnya adalah soal ekonomi, soal pangan, soal gandum begitu kan. Kita pernah podcast mengenai masalah ini beberapa bulan Maret kalau tidak salah, kita mengatakan bahwa sejak Februari itu Ukraina dibombardir, kemudian Rusia itu menutup pelabuhan Ukraina sehingga kontainer tidak bisa masuk, tidak bisa mengambil gandum mereka. Itu bulan Maret kita sudah ada sinyal-sinyal bahwa kita kekurangan bahan industri tersebut, karena kalau di Indonesia itu kan sebagai bahan baku mie, yang mie ini termasuk pangan nomor 2 lah di sini ya, sesudah beras gitu, karena ternyata ubi-ubian dan sebagainya pengganti itu sampai sekarang tidak berhasil gitu. Jadi mie ini menjadi nomor 2, dan kemudian ternyata waktu itu hanya tinggal berapa minggu lagi gitu stok. Walaupun bulan Mei kemarin Pak Lutfi mantan Mendak mengatakan ya kita sekarang sudah punya 3 bulan stok ke depan gitu. Tapi ternyata India sebagai salah satu eksportir gandum ke Indonesia menutup gitu kan, karena ternyata di sana dilanda gelombang panas. Jadi mereka mengutamakan untuk konsumsi di dalam negerinya. Belum kita kalau seandainya meminta kepada Australia, meminta kepada Amerika hanya kecil sekali kontribusinya. Australia juga belum tentu siap karena dia mengirim ke negara lain. Nah, inilah yang menyebabkan kalau Mas Hersu melihat itu harga Indomie itu sekarang sudah melonjak tinggi Mas Hersu. Jadi dari sejak sekitar bulan Maret sampai dengan sekarang ini sudah 1-2 Juli begitu ya, awal Juli itu harga yang tadinya itu hanya sekitar 2.300 sampai 2.500 sekarang sudah sampai 3.000. Jadi tergantung variasinya ya. Padahal itu melonjaknya harga sekitar 500 per bungkus ya mie instan itu kalau dibandingkan dengan yang terdahulu kalau saya ingat itu sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu harga mie instan itu masih 1.500, 1.700 begitu. Dan kemudian jadi selama kurun waktu itu hanya naik sekitar 500 begitu. Nah, sekarang selama sekian bulan, sekitar 4 bulan saja sudah naik 500. Artinya Indonesia memang
Iya, oligarki ini betul-betul berteriak lah terhadap kondisi. Ya, jadi nggak salah dong ya kalau kemarin David Engel dari Australia, dari ASPI itu menyebut bahwa ini diplomasi mie instan gitu. Sebenarnya urusannya tidak lebih dari soal mie instan. Ya bagi tidak terasa kita mesti ngakhiri perbincangan ini. 2 topik tapi saya kira memang cukup mendalam ya. Ini topiknya topik yang sangat serius dan saya sebenarnya Arif dari Forum News Network bersama dengan Mbak Agi. Saya Agi Beta. Ya. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.